Mari kita berdoa sebelum belajar firman Tuhan. Bapa di sorga, kami ingin belajar firman-Mu. Kami percaya 100% firman-Mu adalah ukuran, standar di dalam iman, di dalam moral, di dalam kehidupan kami sehari-hari dalam semua aspek. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau mengutus Roh Kudus diam di dalam kami. Ya Roh Kudus, kami bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami, selama-lamanya ada di dalam kami. Kami bukan minta sekali lagi Roh Kudus masuk ke hati kami, tapi Engkau sudah ada di dalam kami yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Juru Selamat. Beri kami kepekaan terhadap suara bimbingan-Mu yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih, angkat kembali yang hampir terjatuh, dan beri kebangunan yang baru kepada mereka yang lemah, letih, lesu. Ya Tuhan, kami ingin berkobar-kobar untuk kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu. Sebab Engkau berjanji, orang yang mencari kerajaan dan kebenaran Tuhan akan ditambahkan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang lemah dan terbatas dan hina dina ini. Urapi putri yang menerjemahkan dengan jelas dan benar. Dan beri kami pengertian, iluminasi yang baru, supaya kami menangkap firman-Mu, menyimpan firman-Mu, dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Saudara, hari ini kita akan belajar sebuah judul khotbah, yaitu prinsip Alkitab dalam berbahasa roh. Mari kita membaca beberapa ayat firman Tuhan dulu. Yang tidak saya baca, nanti saya akan kutip, saudara boleh catat dan baca di rumah. 1 Korintus 14. 26 sampai 28, kemudian 33 dan 40. Mari kita membaca bersama-sama firman Tuhan 1 Korintus 14, 26 sampai 28. 1, 2, 3. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang. Dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Cukup jelas gak firman Tuhan? Prinsip-prinsip berbahasa roh. Cukup jelas gak? Kalau jelas saya gak usah khotbah lagi, saudara. Udah jelas. Saudara, memang doktrin Roh Kudus adalah doktrin yang paling banyak diperdebatkan setelah Yesus naik ke surga. Dan setelah munculnya gerakan Pentakosta di tahun 1900 dan kemudian muncul Pentakosta baru yang kita kenal dengan nama karismatik 1960-an dengan munculnya the hippies yang gondrong-gondrong itu. Ya, itu zamannya. Sejak itu, ya, isu-isu bahasa roh menjadi salah satu yang sering didebatkan sampai pada hari ini. Bahkan akhir-akhir ini ada juga yang bertanya-tanya kepada saya soal berbahasa roh. Ada yang bertanya begini, Pak, sebenarnya IGNC itu percaya Roh Kudus gak sih? Saya heran kalau dia datang ke sini, setiap minggu ikut ibadah, apakah dia ikuti pengakuan iman rasuli ya? Saudara ingat gak? Saudara tadi baca gak? Salah satu pengakuan iman kita adalah apa? Aku percaya kepada Roh Kudus. Kok bisa tanya begituan? Saya bilang kenapa tanya itu?
Ya soalnya saya lihat IGNC ini nggak pakai bahasa roh dalam kebaktian hari Minggu. Kenapa? Saya bilang Alkitab nggak bilang. Jadi apa yang kita praktekkan di sini yang Alkitab kasih tahu. Nah ini salah satu contoh saja. Ya, mungkin menurut saya pengertian dia keliru tentang Roh Kudus dan berbahasa roh. Bagi dia kalau orang punya Roh Kudus seharusnya berbahasa roh. Itu juga nggak dibilang sama Alkitab. Bahwa orang yang memiliki Roh Kudus harus berbahasa roh. Itu pun Alkitab tidak pakai. Tidak ngomong, Alkitab nggak bicara, kita nggak usah pakai bahasa roh. Ya saya bilang begitu. Lalu ada yang lain tanya begini, Pak, terus terang ya sebenarnya agensi itu bagus loh. Ya, tapi gereja kami di Indonesia itu rasanya lebih mantap. Saya bilang kenapa? Habis kalau gereja kami di Indonesia itu pakai bahasa roh. Jadi kalau kita ikut ibadah itu rasanya lebih serk. Gitu. Nggak saya tahu serk itu gimana jelasinnya saya nggak tahu. Ya. Lebih serk rasanya itu lebih plong, ada damai. Saya nggak tahu saudara yang dari Indonesia ada yang latar belakang ikuti yang begitu nggak? Ya dalam ibadah berbahasa roh lalu rasanya lebih serk, lebih plong, ya istilahnya lebih damai. Nah saya juga nggak mengerti, tapi saya coba mendalami dan memahami dia. Oh mungkin yang kamu maksud itu yang disebut plong, serek, dan damai itu rasanya kalau habis ibadah itu ya kalau nyanyi-nyanyi. Ya, bagaimana? Ya bahasa roh kita bisa teriak-teriak, kita bisa apa saja bebas Pak. Rasanya pulangnya lebih lega, semua stres rasanya lebih ringan. Oh saya bilang mungkin yang kamu maksud itu adalah pelepasan emosi. Ya, jadi saudara emotional release, pelepasan emosi tidak sama dengan damai sejahtera. Saudara jangan campur aduk ini ya. Damai sejahtera tidak sama dengan pelepasan emosi. 1, 2, 3. Damai sejahtera tidak sama dengan pelepasan emosi. Secara psikologis, saudara, ya orang yang tidak percaya juga bisa merasa plong serk kalau dia pergi minum-minum, ya kan? Dia pergi dansa-dansi, dia pergi disko-disko, dia pergi karaoke, pulang rasanya apa? Plong sebentar, tapi besok datang lagi. Jadi nanti pergi lagi ke bar, nanti plong, ya, sebentar nanti pergi. Itu pelepasan emosi yang sementara. Terus terang semua agama di bumi ini ada hal-hal tertentu yang mirip bahasa roh itu. Doa yang diulang-ulang, ya kan? Doa yang setengah tren seperti orang yang kesurupan, ya. Lalu ada yang macam-macam lah. Joget-joget, nari-nari, menoreh tubuh, dan lain-lain. Ada rasa pelepasan emosi sementara. Sedangkan damai sejahtera beda. Tadi di ayat pembimbing Yesus bilang, aku akan memberikan damai sejahteraku bagimu. Itu tidak diberikan oleh dunia. Jadi bukan dari dunia ini. Bukan dari minuman, ya, bukan dari cara-cara kamu nyanyi, bukan lompat-lompat, bukan juga bermeditasi, TM, Transcendental Meditation, atau yoga, bukan. Bukan juga melalui doa-doa manusia yang dengan berbagai macam gaya, bukan. Jadi Yesus bilang, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak diberikan oleh dunia. Tidak ada caranya di dunia ini, tapi diberikan oleh Tuhan Yesus di dalam hati kita. Internal, damai sejahtera itu di dalam hati kita, jiwa kita, pikiran kita. Walaupun, nah ini penting, walaupun masih ada banyak persoalan, banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak penderitaan, damai itu gak pergi. Jadi bukan sementara, selama-lamanya. Damai dari Tuhan Yesus selama-lamanya. 1, 2, 3. Damai dari Tuhan Yesus selama-lamanya. Internal, di dalam. Inside out. Kamu bisa menghadapi apapun karena di dalam ada kekuatan. Bukan outside in, bukan sesuatu yang dirangsang dari luar. Itu pelepasan emosi. So emotional release, pelepasan emosi, tidak sama dengan damai sejahtera. Nah saudara, pengertian-pengertian begini terjadi ketika orang mulai ditawarkan dengan ibadah yang memakai bahasa roh, trance, lompat-lompat, nari-nari, dan sebagainya. Nah sebenarnya bahasa roh itu apa? Apa definisinya? Istilah bahasa roh
juga disebut dengan bahasa lidah, diterjemahkan dengan bahasa lidah. Bahasa aslinya adalah glossolalia. Glossolalia, kalau saudara pernah dengar istilah glossolalia, itu terdiri dari dua kata, glossa dan laleo. Glossa itu adalah lidah, laleo itu berbicara, laleo bahasa Yunani. Ya, glossa, laleo berbicara lidah atau bahasa lidah. Ini istilah yang dipakai. Jadi kalau hari ini saudara mendengar bahasa roh, bahasa lidah, glossolalia itu sama. Ya, dipakai secara interchangeable, bisa dipakai bolak-balik. Nah, definisinya apa? Tadi sudah jelas di sana waktu kita baca firman Tuhan bahwa bahasa roh adalah karunia. Ya, salah satu karunia. Karunia berarti apa? Pemberian dari Roh Kudus. Karunia Roh Kudus, pemberian Roh Kudus kepada orang percaya. Ya, jadi karunia Roh Kudus itu kalau saudara pelajari di dalam kitab Perjanjian Baru, itu ada lebih kurang 24. Nah, lain kali kita di dalam kelas PA kita belajar. Dan saudara bisa cek dirimu punya berapa. 24 karunia Roh Kudus yang tercatat dalam Perjanjian Baru. Salah satunya adalah bahasa roh. Apa itu karunia berbahasa roh? Karunia berbahasa roh adalah kemampuan untuk berbahasa asing yang diberikan oleh Roh Kudus kepada orang percaya untuk pelayanan Injil Tuhan dan untuk membangun jemaat. Cukup jelas itu definisinya. Contohnya, waktu hari Pentakosta yang pertama terjadi di Yerusalem, saat itu murid-murid yang hadir adalah 120 orang. Tiba-tiba muncul seperti gempa, ya, lalu ada tiupan angin keras, lalu ada turun seperti lidah api dari sorga. Ya. Kemudian kumpullah orang-orang dari lebih belasan negara kumpul di situ. Mereka bingung. Nah, dalam kebingungan itulah kemudian Petrus dan kawan-kawannya berbicara. Berbicara apa? Berbicara firman Tuhan. Petrus berkhotbah pertama tentang Yesus yang sudah mati dan bangkit dan naik ke sorga. Tapi Petrus dan kawan-kawan tidak bisa berbahasa asing. Bisanya bahasa Galilea. Jadi dia cuma berbahasa Galilea. Ngomong bahasa Galilea, bahasa Aram zaman itu. Bahasanya Tuhan Yesus sehari-hari. Bahasa mereka sehari-hari. Bahasa nelayan, bahasa Aramik. Ya. Tapi heran, mereka yang dengar, mereka dengar bahasa sendiri. Jadi kalau saudara baca Kisah Rasul pasal 2 nanti pulang, itu ada belasan suku asing. Ada Arab, ya, ada Persia, ya, ada orang Roma, berbagai bahasa-bahasa. Loh, mereka bingung, ini kan orang Galilea. Kenapa bisa bahasa kita? Jadi ngomongnya Galilea, dengarnya bahasa sendiri. Sehingga mereka mengerti Injil dan bertobat. 3.000 orang percaya Tuhan Yesus. Nah, itu bahasa roh. Bahasa asing yang diberikan oleh Roh Kudus kepada murid-murid. Sehingga Injil bisa dijelaskan. Nah, dosen saya, Pak Stephen Tong, pernah terjadi khotbah di Rusia. KKR 3 malam. Malam pertama ada orang Rusia terjemahkan bahasa Rusia, dia bahasa Inggris. Malam kedua penerjemah juga datang terjemahkan Inggris ke Rusia. Malam ketiga tidak ada penerjemahnya. Bingung. Bagaimana ini? Pak Tong nggak bisa bahasa Rusia. Lalu dia tetap berdoa dan berkhotbah bahasa Inggris. Selesai khotbah orang-orang bilang, kok bisa bahasa Rusia? Kok Rusianya bagus? Karunia berbahasa asing yang diberikan oleh Roh Kudus untuk menjelaskan Injil Kristus. Itu sebabnya hari ini, kalau saudara pergi ke gereja tertentu, khususnya gereja karismatik ekstrim, lihat mereka yang ngaku bisa berbahasa roh, cuma 2-3 suku kata, ulang-ulang, laba-laba, wala-wala. Jakarta juga di gereja kami muncul satu orang, doremi. Lalu bilang itu bahasa roh. Langsung ditolak.
Pak Stephen Tong dengan keras, itu bukan dari bahasa roh, bukan dari Roh Kudus, itu pasti dari setan. Wah, Pak Stephen Tong keras orangnya. Gak ada lagi bahasa roh, udah stop, no more. Karena memang dia antipati terhadap karunia bahasa roh. Dia bilang pegangannya 1 Korintus 13, bahasa roh bisa berhenti, sudah stop, no more, itu cuma abad pertama. Di sini juga ada beberapa pendeta yang keras, John MacArthur misalnya, no more, stop. Kalau bahasa yang begitu, pasti dari setan. Waduh, ini namanya pihak yang antipati. Menolak langsung. Langsung kasih judgment, ini pasti dari iblis. Nah sementara ada yang pro. Nah ini orang-orang Pentakosta dan karismatik. Pro, waduh, bagus ini. Ya kan? Lebih srek, lebih plong. Lalu apa? Belajar. Ya kan? Dibikinlah kursus bahasa roh. Ada kursusnya. Nah, gejala bahasa roh ini jadi 2 reaksi. 1 kontra, 1 pro. Yang pro ini kemudian, wah muncul macam-macam. Ya kan? Ada yang mengajar bahasa roh, ada yang suruh ikut. Makanya lu jangan ke gereja yang begituan lah. Yang gak bahasa roh. Ya, makanya doamu gak dijawab-jawab. Habis dicuri sama iblis kali waktu kamu doa. Iblis ngerti kalau kamu bahasa roh, iblis gak ngerti, gak tahu dari mana itu Alkitab juga ngomong. Jadi doamu langsung kepada Tuhan. Tuh sih kamu udah doa lama-lama gak dijawab, jangan-jangan karena lu gak bahasa roh. Udah pindah sini ke gereja gue. Nanti gue ajarin ya. Nah itu yang apa? Yang pro. Jadi ada pro, ada kontra. Hal yang demikian, saudara, hal yang demikian terjadi di zaman Rasul Paulus. Ketika dia menulis 1 Korintus, jemaat Korintus terjadi. Ada muncul yang pro, ada muncul yang kontra. Sehingga jemaat mulai bingung dan terpecah-pecah dan terbagi-bagi. Saudara yang tidak pernah baca ayat ini pulang baca 3 pasal penting. 1 Korintus 12 mengupas bahasa roh, 1 Korintus 14 mengupas bahasa roh. Secara tuntas 2 pasal. Kemudian di tengah-tengahnya 1 Korintus 13 tentang kasih. Paulus sepertinya menulis firman Tuhan seperti apa? Keseimbangan, timbangan. 14, lalu tengah-tengahnya kasih. Dia pengen mereka, hei jangan ribut-ribut. Kamu pro dan kontra, sekarang udah bagi 4 kelompok. Jangan ribut, mari selesaikan dengan kasih. Sebab kamu bisa bahasa malaikat, ya, bisa pindahin gunung, membakar dirimu, itu percuma kalau nggak punya kasih. Jadi kasih menyelesaikan semuanya itu. Tapi itu terjadi. Paulus bilang, gara-gara kamu sembarangan, nggak mengerti firman Tuhan, itu kamu tidak mempunyai kesaksian yang baik. Jadi waktu zaman Korintus orang-orang ke gereja sudah bingung. Lah, ini ke gereja kok ngomongnya aneh gitu ya. Gak jelas. Lalu langsung gereja Korintus disebut apa? Ini gereja orang gila. Sudah baca nanti ada di 1 Korintus 14. Jangan sampai masuk orang luar. Mereka ingin belajar firman Tuhan. Datang ke gereja, lihat kamu gak tahu ngomong apa. Nah waktu itu ada sebuah istilah yang dipakai oleh mereka. Yang disebut dalam bahasa aslinya ditulis Rasul Paulus, anatema Yesus. Jadi waktu mereka berdoa tiba-tiba ngomong, anatema Yesus, anatema Yesus, ulang-ulang, anatema Yesus. Paulus datang, dia dengar, dia bilang, hei hati-hati ya, itu artinya kamu mengutuk Tuhan. Jadi roh lain bisa memakai lidah saudara, yang tidak mau tunduk sama firman, bisa mengutuk Tuhan. Hati-hati sekali. Itu terjadi di Korintus. Sehingga Paulus mengatakan, aku tidak ingin ada kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sebab Allah kita adalah Allah yang sopan dan teratur. Lalu dia selesaikan itu dengan apa? Cinta kasih. Nah saudara, hari ini bagaimana posisi kita sebagai orang Kristen? Kita kontra atau pro? Kontra atau pro? Bahasa roh yang tidak dimengerti itu, seperti Korintus. Jadi ada bahasa roh yang bahasa asing yang di bumi, ada bahasa roh yang seperti Korintus yang perlu ditafsirkan.
Nah, saya tanya, siapa yang pro angkat tangan? Gak ada. Siapa yang kontra? 1. Nah, siapa yang bingung? Nah, posisi kita sebagai orang Kristen hari ini dan sebagai jemaat IGNC, apa posisi kita? Saudara, ini. Kita tidak pro, tidak kontra. Tapi kita ingin mengujinya sesuai firman Tuhan. Jangan cepat-cepat menghakimi orang lain, katakan itu pasti setan. Jangan, saudara. Ya, nanti kawan jadi lawan. Nanti tersinggung, sebab hati yang terluka susah diobatinya. Jangan melukai orang lain. 1, 2, 3. Jangan melukai orang lain. Jadi jangan sembarang tuduh, itu pasti setan, kalau laba-laba itu pasti cari duit. Jangan, saudara. Ya, jangan judge orang. Tapi juga jangan sembarangan setuju, wah itu pasti dari Roh Kudus. Jangan juga. Jadi saudara, hati-hati. Berdoa dan berjaga-jaga. Kita cek dengan Alkitab. Sebab segala sesuatu yang di bumi ini harus diuji dengan Alkitab. Kita yakin Alkitab adalah standar. Adalah ukuran yang penting dan utama. Di dalam iman kita. Di dalam praktek ibadah kita. Di dalam moral, di dalam etika. Di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam semua aspek. Amin. Jadi kuncinya adalah back to the Bible. Apa? Back to the Bible. Lalu apa kata Alkitab soal praktek bahasa roh ini? Nah, kita mau lihat hari ini, kita mau belajar. Apa ini kata Alkitab? Yang pertama, catat baik-baik. Tujuannya untuk membangun jemaat. Ayat 26, sangat jelas. Saudara datang beribadah, ada yang bermazmur, ada yang berdoa, ada yang bernyanyi, ada yang menyampaikan firman Tuhan atau penyataan Allah, ada yang berbahasa roh. Ingat, kalaupun mau berbahasa roh, dipergunakan untuk, kalimat terakhir, harus dipergunakan untuk membangun. Ini the first thing, prinsipnya. Harus untuk membangun. Kalau saudara mempraktekkan karunia yang ada padamu, tidak membangun, tetapi menimbulkan keresahan, menimbulkan kekacauan, menimbulkan kebingungan, itu bukan dari Roh Kudus. Sebab Roh Kudus selalu membangun. Amin. Ini pegangan kita. Ya. Jangan seperti jemaat Korintus. Kalau saudara baca baik-baik dan dipulang, pasal 14 itu diulang-ulang. Dalam satu pasal itu diulang langsung, secara langsung 5 kali, secara tidak langsung 2 kali. Langsung maksudnya eksplisit. Tidak langsung implisit. Ya, eksplisit berarti sudah jelas, nggak usah ditafsir, sudah ketahuan. Cukup jelas, 7 kali, 7 sempurna, diulang. Untuk membangun itu 7 kali, sangat-sangat penting. Sebab diulang-ulang oleh Rasul Paulus. Di pasal 12 dikatakan juga, bukan 14, adalah untuk kepentingan bersama. Jadi nggak ada karunia Roh Kudus untuk kepentingan diri sendiri. Selalu untuk kepentingan jemaat. Kepentingan bersama. Jadi jelas, karunia Roh Kudus diberikan untuk membangun jemaat Tuhan. Jangan percaya tawaran yang katakan, udahlah pindah saja, nanti sini tak ajarin kamu, ikutin aja, susah, lepaskan lidahmu. Saya ingat tuh, saya baru praktek 2 bulan tuh, ya di gereja Mangga Besar, lulus praktek setahun, lulus dikirim ke Mangga Besar. Suatu hari habis doa pagi, persekutuan doa pagi datang, ya mereka undang seorang pembicara, saya nggak tahu dari mana itu ya, karismatik ekstrim. Pak pendeta senior nggak di tempat, saya asisten dan bantu-bantu. Habis persekutuan doa itu ditawarin, siapa yang mau belajar bahasa roh, kumpul di satu ruangan. Padahal ini kok itang GKJMB waktu itu ya. Ditawarin, disuruh berlutut, lalu doa, begitu doa, saya nggak berdoa, saya udah tahu ini agak aneh. Dia bilang, ikutin, suruh diikutin, jadi diajarin. Nah, beberapa elder juga ikut, saudara, ikutin, tapi mereka nggak bisa, memang pada dasarnya nggak punya, ikutin, nggak keluar, lalu pengkhotbahnya bilang, lepaskan lidahmu, lepaskan, saya lihat nggak pada lepas.
Gak bisa, emang gak ada. Dilepas-lepas juga gak lepas, saudara gak bisa. Sampai capek dia, udah lebih setengah jam. Gak ada pun satu yang bisa. Udah, lelah dia pulang. Ya, karunia tidak perlu diajarkan. Sebab itu adalah karunia, pemberian. Kalau Roh Kudus gak kasih, ya gak apa-apa. Ya gak usah maksa, gak usah les, gak usah kursus. Ya, jadi saudara jangan tertarik sama tawaran-tawaran begitu. Jangan rasa minder, aduh gue gak bisa ini, semua kawan-kawan pada bisa. Itu social pressure namanya. Semua udah pada bisa, aku gak bisa. Lalu saudara mulai pusing, stres, lalu diiming-imingin makanya, dibohongin makanya, doamu gak dijawab. Lalu saudara mulai goyah. Dan gak baca firman baik-baik. Ya, lalu ikut-ikutan. Ditambah lagi logika mereka hebat. Logikanya kan begini. Ya, kalau kamu punya kucing di rumah, kamu kalau mau ngomong sama kucing, komunikasi, itu bahasa kucing. Namanya bahasa meow-meow. Kalau kamu punya anjing, mau ngomong sama anjing, bahasanya bahasa guguk, guguk, ya kan? Ngomong sama bayi, kamu bahasa bayi, bahasa anak kecil. Anak kecil gak bilang mobil, bilangnya obil, obil, obil. Nah sekarang kamu mau ngomong sama Tuhan, mau ngomong sama Roh Kudus, pakai bahasa apa coba? Ngomong sama Roh Kudus pakai bahasa roh, baru ngerti. Nah kamu bahasa Indonesia, Indonesia aja pelo-pelo, ya mana ngerti, Roh Kudus gak ngerti lah. Lu harus bahasa roh, itu logikanya. Make sense gak saudara? Hah? Oh iya benar juga ya, pantesan. Iya pantesan, doamu ditangkap sama iblis. Gak nyampe, makanya lu bahasa roh. Sini gua ajarin, ayo pindah gereja. Logikanya benar gak saudara? Halo? Logikanya benar gak? Benar apa sesat? Roh Kudus hanya bisa dengar bahasa? Roh Kudus hanya bisa dengar bahasa roh. Gak bisa dengar bahasa lain. Bisa gak? Katakan, kawan sorry ya Tuhanku, Roh Kudusku bisa dengar semua bahasa, ngerti? Mau Jerman kek, mau cowok kek, mau pelo kek. Gua gak ngomong aja dia udah tahu. Ini Tuhanku. Allahku maha besar. Segala bahasa bisa. Gak usah harus bahasa roh saja. Gak ada limited. Dia unlimited. Saudara, logikanya harus jelas. Saudara kalau mengerti Tuhan yang terbatas, kasihan banget. Ya, jadi jangan tergoda. Justru doa itu harus jujur. Harus tulus. Harus rendah hati, penuh ucapan syukur, dan beriman, itu kuncinya. Ya, saya tanya, Yesus di bumi berbahasa roh gak? Waktu murid-murid bilang, Tuhan, ajarinlah kami berdoa. Lalu Yesus bilang apa? Ikutin saya, sabalah, sabalah, sabalah. Enggak kan? Dia cuma bilang, Bapa kami yang di sorga, ya kan? Dikuduskanlah. Jelas gak doanya? Jelas, ngerti, membangun murid-murid, bukan menyesatkan. Jadi kalau mau belajar doa yang jelas. Kalau minta doa yang jelas. Doain gue dong, gue sakit. Lalu temanmu, oh iya sini saya doain. Dia tumbang tangan. Langsung bilang, hus, ngawur aja. Teman saya satu digituin, kepalanya diucek-ucek. Si malakama. Untung dia belajar kungfu, dia langsung, no way, dia bilang. Iya kalau doa gak ngerti, saudara jangan amin. Enak aja, amin. Itu dablek namanya. Harus membangun, 1, 2, 3. Harus membangun. Yang kedua prinsipnya. Kalau memang sungguh dalam ibadah, mau pakai bahasa roh. Prinsipnya, hanya boleh dipraktekkan 2. Maksimal 3 orang, 27a. Sangat jelas. Jika ada yang ngaku-ngaku bisa bahasa roh, kalau di sini ada yang, Pak, aku bisa bahasa roh, ini punya karunia. Dalam ibadah kita bahasa roh. Saya bilang, oke, saya izinin 2 atau 3 orang. Jangan lebih. Siapa? Ada di sini 2 atau 3 orang? Alkitab bilang berapa orang? 2. Sebanyak-banyaknya. Nah, kalau lebih sesat gak? Sesat. Ini sebabnya ada pendeta yang antipati bilang ini lebih nih. Ya. Gereja doa bahasa roh rame-rame, sesat. Nah yang lebih kasar, setan. Waduh. Kita jangan bilang begitu, kita cuma bilang, cek dong Alkitab bilang berapa. 2 atau 3. Nggak ada 1000 orang, 100 orang rame-rame, ya kan? Nggak boleh. Maksimal
3 orang. Dia nggak punya, jangan maksa. Sebab Roh Kudus bisa memberikan karunia yang beda-beda. Baca 1 Korintus 12. Semua orang dapat minimal 1 karunia. Jangan minder. Nggak punya, nggak usah ikut-ikut. Ya. Tapi kalau mau coba, ya, mau bilang ada, 2 maksimal 3. Jadi teman-temanmu yang kalau ke gereja yang bahasa roh rame-rame, kasihlah ayat ini. Bilang, gerejamu itu kayaknya kurang pas nih. Ya, jangan bilang setan. Kayaknya kurang pas nih sama Alkitab nih. Alkitab bilang 2-3. Kok di situ 100 orang sih? Saya waktu studi banding di gereja di Korea Selatan, itu gereja-gereja kami kunjungi semua. Presbyterian, karismatik, segala macam. Kita survei, studi banding gereja. Salah satu gereja yang kami kunjungi yang karismatik ekstrem. Yang bahasa roh rame-rame, ribuan orang saudara, mungkin 5.000, 10.000 kali. Nah itu pemimpinnya di depan tuh, pakai bel. Ya, nyanyi. Kalau di sini yang Indonesia lain nyanyi pakai musiknya aneh-aneh, kalau sana enggak. Nyanyi biasa aja. Lalu maju eldernya bilang, sekarang kita akan doa bahasa roh. Lalu dia pakai bel. Ting, 3 kode aja saudara. Ting, wah semuanya enggak ngerti dah. Kita cuma liatin aja. Ya, saya nggak tahu berapa menit, mungkin 2 atau 3 menit dia. Ting, stop. Jadi bahasa roh dikontrol sama elder. Ada nggak di Alkitab? Nggak ada. Jadi prinsip Alkitab sangat jelas. 2 maksimal 3. Dan kalaupun ada 3, dikatakan apa di situ? Seorang demi seorang. Ada nggak rame-rame? Nggak ada rame-rame. 1 demi 1, ada 3 orang nih. Ayo 1 maju, 1. Jadi sopan, teratur. Nggak ada tuh, ting 10.000 orang. Kayak tawon, nggak ada. Seorang demi seorang. Karena sangat jelas, saudara pulang baca ayat 23, Paulus bilang, itu sebabnya kenapa masuk orang luar, lihat kamu kacau balau, mereka bilang ini orang gila. Jadi orang Kristen di Korintus dicap gila, gak waras. Bahasa Jawanya gendeng. Gila gue diajak ke gereja, gerejanya kayak tawon, ini gendeng ini. Jadi boleh sih guyon sama temanmu, lu jangan ke gereja yang rame-rame gitulah. Takutnya dibilang kayak 23 itu loh, gendeng loh. Tegas Paulus nulisnya, tapi dia ngomongnya baik-baik, tetap mengasihi mereka, ya kan? Tapi ini gila ini, ya nggak ada praktek rame-rame begini. Hati-hati kalau saudara sudah menutup pikiranmu dan hatimu terhadap kebenaran dan membuka kepada sesuatu yang ngawur, lama-lama bisa sesat. Roh jahat bisa memakai itu seperti Korintus, mengutuk nama Tuhan Yesus. Bukan lagi memuji Tuhan, tapi bisa mengutuk. Saya kenal seorang anak muda, ini di gereja yang lama dulu. Dia pengen sekali berbahasa roh ke teman-temannya, karena sering diajak. Lalu saya bilang, ya terserah kamu, kalau kamu mau jajan, ya boleh nggak sih kalau jemaat gereja ke gereja lain ikut-ikutan, boleh nggak sih kebaktian di sana? Siapalah Pak Edi mau melarang saudara mau ke gereja lain silakan, tapi itu jajan ya saudara, ngerti nggak? Jajan. Artinya apa? Ini rumahmu. Kalau ini kamu anggota jemaat sini, ini rumahmu. Habis jajan kamu pulang, mengerti? Tapi kalau kebanyakan jajan nggak benar gimana lama-lama? Sakit perut, saudara. Ya, hati-hati, saudara. Ya, jangan sampai sakit perut. Silakan mau jajan tapi balik. Ini rumah, ini makanan sehat. Kalau saudara sering-sering jajan nggak benar, ya udah bisa sakit. Nah, ini bukan gereja sini, yang gereja lama. Saya bilang silakan, yuk pergi aja, join di sana dengan temannya. Wah, mulai dikasih ayat-ayat, mulai menutup pikiran. Ayat-ayat yang berbahasa roh, buku-buku yang berbahasa roh, ngomong sama kawan-kawan yang berbahasa roh, kenalan sama pendeta juga yang katanya berbahasa roh. Wah, tapi dia belum bisa. Jadi dia tiap ke gereja rasanya malu. Temannya terus tanya, udah dapat belum? Tiap minggu tanya, udah dapat belum? Aduh, udah dapat. Lalu dia tanya salah satu, kalau dapat bahasa roh itu gimana sih rasanya? Pokoknya di sini ada nyes gitu aja.
Udah, jadi ikut-ikut berapa minggu, semua aku bisa dengar. Lu ikut-ikut aja, dia dengar. Akhirnya dia ikut-ikut. Bisa. Dia seneng. Bisa. Lalu minggu depan ditanya temannya, gimana udah dapat? Udah, gimana rasanya? Nyes katanya. Tapi kira-kira sebulan kemudian dia balik. Dia bilang sama saya, kok saya balik? Kenapa balik? Habis kayaknya sih bohong diri sendiri ya katanya. Lama-lama gue pikir gak bener nih gue ikut-ikutan bilang nyes-nyesan ya. Tapi sebenarnya gue sedang bohong diri, kayaknya gak bener katanya. Ya udah kalau kamu mengerti. Nah ini contoh orang yang suka jajan. Akhirnya dia sadar sendiri, Tuhan kasih dia pengertian, dia bilang, lebih baik saya ibadah yang aku mengerti kebenarannya. Daripada aku bohong diri sendiri, seolah-olah, gue udah punya nih model kayak begini, ya kan? Ini model latah namanya. Sudah ibu-ibu latah kan kadang-kadang suka ngomongnya enggak ini aneh-aneh kan ngomongnya kan. Coba. Ulang. Wah, bahasa roh, bukan latah. Beda, itu bahasa roh, saudara. Hati-hati, jangan menutup diri terhadap kebenaran. Bisa masuk roh-roh yang lain. Yang ketiga, prinsipnya sangat jelas. Harus ada seorang lain yang menerjemahkan. Ayat 27b sampai 28. Nah, kalau ada yang ngaku-ngaku punya 2 atau 3 orang, kita akan izinkan, tapi kita tanya, siapa yang menerjemahkan? Nah, ini harus ada yang menerjemahkan. Kenapa? Sebab nanti gak ada yang ngerti. Kalau gak ada yang ngerti, ini jadi kacau. Harus ada yang menerjemahkannya. Sekali lagi sangat eksplisit, sangat jelas, gak perlu pakai tafsiran macam-macam. Jelas harus ada yang menerjemahkan atau mengartikannya. Ayat 28 coba. Jika tidak ada yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan. Jadi prinsipnya sangat-sangat jelas. Tujuannya sekali lagi bukan untuk pamer diri, bukan rasa gue lebih hebat, gue punya lebih dari lu gak punya, bukan. Tapi untuk membangun. Kalau gak punya, ya sudah. Berdiam diri saja, sangat-sangat jelas. Waktu saya masih kuliah di LA sini, salah satu dosen kami punya teman. Anaknya lulus sekolah di Amerika, di Midwest, di tengah. Ya. Teman ini belum Kristen, si bapak ini. Anaknya sudah mulai ke gereja di Midwest. Ya, bulan-bulan ginilah lulusan. Jadi dia datang pertama kali ke Amerika, terbang ke Midwest. Lalu hari Minggu anaknya ajak si bapak ke gereja pertama kali, gereja bule. Pertama kali. Duduk di depan. Pendetanya seneng banget. Gereja karismatik. Pakai bahasa roh. Bapak itu gak ngerti, baru pertama kali ikut ibadah. Ya, cuma dikenalin, ini papa saya. Nah, pendeta ini habis khotbah, dia undang nih bapak. Ini kita bersyukurnya nih pertama kali lihat nih orang Asia. Ya, bapak-bapak muncul sama anak ibadah seneng kan. Papanya si Ano, silakan welcome. Ya, tolong kita minta doa penutup. Gila. Doa penutup suruh undang ke depan. Jadi anaknya bilang papanya, suruh doa Pak. Doa. Ya, ini penghormatan. Papanya bingung mau doa apa. Tapi karena tadi mungkin sudah dengar, doanya juga bahasa roh gak ngerti kali ya. Dia pikir bahasa Chinese boleh gak? Lalu dia tanya anaknya, bahasa Chinese? Boleh Pak, boleh silakan. Jadi bapaknya maju, berdoa bahasa Chinese, saudara, bahasa Mandarin. Ini bule semua. Nah dia bukan orang Kristen, mau doa-doa apa, gak ngerti. Lalu dia cuma ngomong bahasa Chinese. Ngomongnya 1 sampai 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia ngomong dulu dihitung bahasa Chinese 1 sampai 100. Amin. Nah di tengah-tengah doa itu orang-orang mulai amin, amin, amin. Puji Tuhan, praise the Lord. Wah, gak ngerti bule. Dalam hati mungkin bapaknya pikir ini goblok juga bule ya. Gue coba hitung matematika. Wah selesai khotbah pendeta salamin, thank you. Ya, doanya bagus dia. Wah mereka langsung
kesaksian ini, wah ini baru pertama kali kita dengar bahasa roh panjang banget. Panjang banget ini bahasa roh, biasa cuma pendek 2-3 suku kata. Ini panjang banget sampai gak ngerti. Ini bahasa roh asli, dipuji Tuhan, bahasa roh dari mana? Waktu pulang salaman di depan Pak Pendeta. Wah, semua thank you dia, thank you, praise good, wah good. Terakhir datang seorang bule. Dia ngomong Chinese. Xie xie ni. Ni de zhongwen hen hao. Bahasa Chinese itu bagus. Dia kaget. Orang bule kok ngomong Chinese. Rupanya itu misionari yang pernah ke China. Ketahuan dia bohong. Ini cerita beneran dari dosen saya. Tapi poin saya di sini, kalau tidak ada yang terjemahkan, sesat. Bisa menyesatkan. Harus ada yang menafsirkannya. Bahasa roh itu. Kalau tidak ada, diam. Jangan banyak bicara. Pakai sendiri, ngomong sama diri sendiri, ngomong sama Tuhan. Bukan untuk pamer. Bukan untuk menunjukkan dirimu lebih hebat dari orang lain. Bukan. Itu prinsip. Harus dipegang baik-baik. Yang terakhir, mendatangkan damai sejahtera. Ayat 33 dan 40. Ya, sebab Allah kita tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Itu sebabnya ada orang tanya, kenapa IGNC tidak berbahasa roh? Saya bilang karena tidak ada di Alkitab, nggak ada yang bisa dan nggak ada yang terjemahkan. Tapi kalau ada, saya akan cek dulu, sebab istilah menerjemahkan di situ orang itu heis, bahasa Yunaninya dikenal, bukan tiba-tiba, gue dapet nih, gue bisa terjemah. Ini terjadi ada satu orang anak muda, dia mau ngetes pendetanya, ya, juga pemimpin WL-nya yang tiap minggu bahasa roh, ya kan, wala-bala-bala segala macam dia tanya, Pak artinya apa Pak? Kan kita bilang ada artinya. Wah dia bisa jelaskan, oh artinya begini, kita harus memuji Tuhan, mengasihi Tuhan, bla bla. Dia rekam sama dia. 2-3 minggu kemudian, ada lagi yang berbahasa orang yang mirip. Artinya apa? Sebelahnya, artinya gini. Lain. Bukti ini. Lu dulu bilang begini, sekarang begini. Beda. Bohong. Dia bilang goodbye. Mulai hari ini, saya tidak ke gereja ini lagi. Bohong. Tegas itu anak muda. Jadi bukan menimbulkan kekacauan, kebingungan. Ya, damai sejahtera. Sebab Allah kita 40. Ya, semua harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Jangan menimbulkan keresahan, kekacauan, perpecahan dalam gereja. Korintus terpecah 4, saudara, itu yang ketahuan. Ada yang namanya golongan Petrus, golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kristus. Satu gereja pecah 4. Mungkin ada lebih, karena sisanya nggak menyebut dia golongan mana. Terjadi di gereja Korintus. Dan hari ini bisa terjadi di banyak gereja. Setelah Pentakosta muncul 1900 dan Neo-Pentakosta atau karismatik muncul 1960-an, mulailah muncul perpecahan gereja yang sangat banyak. Masing-masing pemimpin atau 1-2 orang mengatakan, saya punya karunia bahasa roh. Dia bawa sebagian jemaat pimpin sebuah gereja. Lalu muncul lagi, saya bisa bernubuat. Nubuat bukan menyampaikan firman, tapi nubuat adalah meramal. Pimpin lagi sebuah gereja. Mulai pecah-pecah. Satu dengan yang lain. Hati-hati. Iblis bisa memakai gerakan-gerakan yang tidak jelas. Habis itu pecah terus, saudara. Ini waktu itu namanya istilahnya popcorn theology. Wah, masing-masing dah mulai klaim deh. Ada yang holy laughter ya di Toronto, muncul satu grup yang ketawa kayak orang ya, kerasukan. Lalu ada yang mimpi, lihat penglihatan, lihat sorga, lihat neraka, satu grup lagi. Ya. Lalu ada golden dust, debu emas, masih ingat? Debu emas lewat. Lalu ada apa lagi? Diamond dust. Jadi ibadah jatuh diamond, kalau ada Roh Kudus turun diamond. Permainan semua. Karena yang ciptain golden dust dan diamond dust dua-duanya mati, cancer.
Lalu ada lagi yang muntah-muntah. Kalau Roh Kudus datang membuat kamu bertobat, kamu harus muntah-muntah. Itu tandanya dosamu sudah diampuni. Banyak macam-macam. Itu disebut popcorn theology. Kayak popcorn. Efek negatif dari gerakan karismatik ekstrim. Terlalu gampang. Percaya kepada pemimpin-pemimpin yang tidak belajar firman Tuhan baik-baik. Yang hanya punya 1-2 kemampuan kecil, kemudian berani-berani menarik sebagian orang Kristen yang tidak dewasa dan memulai gereja dan kemudian terpecah-pecah dan memalukan Tuhan. Di Indonesia terjadi, saudara, gereja yang paling besar di Semarang, saudara yang dari Semarang pasti tahu, Pendeta Petrus Agung, waktu dia mati, ya, saya di Semarang itu lagi KKR. Asistennya kemudian bernubuat, saya dapat pendengaran dari Tuhan bahwa dia tidak mati. Dia cuma sementara rohnya diangkat sama Tuhan Yesus. Dia tidak ada yang bisa ngajarin dia di bumi, dia sudah terlalu besar. Nanti di situ diajarin Tuhan Yesus, dia akan balik lagi hidup kembali. Masing-masing bernubuat, meramal, sok jadi dukun. Dia pasti bangkit, lalu mengarahkan seluruh gerejanya ribuan orang doa berbahasa roh. Masuk di radio. Saya makan aja di restoran, saudara dengar ini sebagian jadi ejekan oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Mereka ingin tunggu, benar gak dia bangkit. Didoakan dengan bahasa roh. Seluruh Semarang disuruh berdoa dengan bahasa roh. Tetap mati gak bangkit lagi. Ini kesaksian yang memalukan. Gereja terpecah-pecah. Ada juga keluar dari jemaat kita di sana juga, dia bingung. Pak, ini mau gimana? Mau keluar gak? Bingung, keluar pindah mana? Ya, ini mama, ya, atau istrinya Petrus Agung dan anaknya 2 juga ribut. Rebutan harta, rebutan properti, rebutan jemaat. Sangat memalukan, saudara. Kita sedih. Saya menceritakan ini juga sedih karena ini korps hamba Tuhan. Terjadi, saudara. Gereja terpecah-pecah. Kita harus berdoa untuk semua gereja di muka bumi ini. Dari denominasi manapun. Sekali lagi Roh Kudus curahkan kebenarannya, iluminasinya. Orang Kristen yang sejati harus bertumbuh dalam pengenalan terhadap Tuhan. Sesuai firman Tuhan. Itu kedewasaan. Kita masuk ke dalam sebuah proses pengudusan. Sanctification yang berkesinambungan terus-menerus. Bukti kamu asli kalau punya Roh Kudus. Kamu punya kuasa mengabarkan Injil. Kamu punya kuasa mengalahkan godaan dosa. Mengerti? Itu kemenangan yang perlu kamu saksikan. Saya puji Tuhan, dulu kalau lihat duit gak tahan. Langsung mau korupsi, sekarang lihat duit saya bisa tahan. Puji Tuhan saya menang, itu bukan uangku. Puji Tuhan, dulu aku hutang selalu gak bayar, sekarang hutang harus bayar. Ngerti gak? Itu kesaksian yang baik, bagus. Bukan dulu gak bisa bahasa roh, sekarang bahasa roh. Bukan yang begitu. Kerohanianmu, kedewasaanmu tidak ditentukan. Kamu bisa bahasa roh atau tidak. Kamu bisa hafal berapa ratus ayat atau tidak. Bukan. Tapi dari kamu mengenal Kristus makin jelas tidak. Kamu membaca, mencintai firman Tuhan lebih banyak tidak. Kamu mengalahkan godaan dosa atau tidak. Itu yang menentukan kamu asli atau tidak asli. Kamu melakukan kehendak Bapa di sorga. Jangan sampai kedatangan Tuhan, dia bilang hari kiamat nanti ada banyak orang panggil namaku. Tuhan, Tuhan, aku bilang, aku tidak pernah mengenal kamu. Sebab kamu tidak melakukan kehendak Bapa di sorga. Saudara tahu istilah tidak melakukan kehendak Bapa di sorga dalam bahasa aslinya artinya tidak ikut aturan. Orang Kristen yang tidak ikut aturan, tidak ikut firman Tuhan, tidak mengenal kehendak Bapa dan tidak dikenal sama Tuhan Yesus. Ini khotbah yang sangat keras, saudara, penutup. Saya juga berkhotbah untuk diri saya sendiri. Mari kita bertumbuh bersama-sama. Jangan jadi Kristen kanak-kanakan. Jangan jadi Kristen yang cengeng. Jangan jadi Kristen yang tidak bertumbuh. Tapi sungguh-sungguh bertumbuh dalam firman Tuhan. Dan bertumbuh dalam kemenangan setiap hari dalam semua aspek hidupmu. Amin. Mari kita doa. Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti
biarlah suara Roh Kudus terus bekerja dalam hati kami. Oh Roh Kudus, kami bersyukur Kau mau hadir dalam hidup kami. Mengingatkan kami, menyadarkan kami. Membuat kami insaf terhadap kebenaran-Mu. Tolong kami lebih dewasa, belajar firman-Mu, pegang firman-Mu, bertumbuh dalam firman-Mu. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus mengalahkan semua godaan dunia, godaan iblis yang membuat kami jauh dari Tuhan, yang membuat kami jatuh. Kami ingin bangun kembali dan berkobar-kobar untuk Engkau ya Tuhan. Pulihkan gereja-Mu mulai dari hamba-Mu, dari semua majelis, semua aktivis, semua jemaat IGNC. Menjadi jemaat yang saling mengasihi, saling membangun, saling mendoakan, saling menghibur, dan bertumbuh di dalam semua aspek, juga di dalam pekabaran Injil. Tumbuhkan IGNC menjadi gereja yang berkualitas, bertumbuh secara kualitas dan juga kuantitas. Ini doa kami Tuhan. Berdoa, bersyukur dan bertekad dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja yang hidup selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara.